A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan, selesaikan juz 30 dari surah Al-Baqarah. Pada pembahasan yang lalu telah disampaikan bahwa Allah sengaja menjadikan manusia sebagai khalifahnya di muka bumi. Khalifah ini bukan raja, bukan penguasa, tapi dia semacam melanjutkan misi Tuhan di bumi ini, yaitu mengawal segala ciptaannya itu supaya bisa sampai kepada tujuan penciptaannya. Karena itu, untuk mensukseskan, makanya ada 4, untuk mensukseskan tugas kekhalifahan itu, Allah memberikan potensi dasar di dalam manusia, roh, kolbu, akal, nafsu, fitrah, dan juga jasmani, jasad. Di dalam keterangan siapa itu? Imam Ar-Razi, faqaddarahu taqdira, Allah telah menentukan sedemikian rupa dari seluruh makhluknya sehingga dia bisa menjalankan fungsinya masing-masing, baik itu manusia maupun binatang. Makanya manusia itu diciptakan sedemikian rupa seperti ini supaya dia bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah, baik menyangkut hubungannya dengan keduniaan untuk mengelola dunia ini. Makanya Allah memberikan potensi-potensi dasar sehingga memungkinkan manusia untuk mengelola dunia ini. Sekaligus manusia bisa mengemban tugas keagamaan untuk bisa sujud, rukuk. Makanya lututnya dibikin seperti begini supaya bisa sujud. Coba kan lututnya nggak binatang. Kan kayak binatang kan lututnya di belakang begini, nggak bisa sujud kamu. Jadi itulah. Nah, yang kedua, karena memang tugas kekhalifahan ini ada 4. Khalifah itu kan berarti ada manusia sebagai mustakhlaf alaih, ada bumi sebagai mustakhlaf fih, tempat di mana manusia menjalani tugas itu. Kemudian yang ketiga istikhlaf, tugas kekhilafahannya. Nah, tentu saja 3 ini meniscayakan harus ada 1 namanya mustakhlif yang memberikan tugas. Nah, gitu, yang memberikan amanat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seluruh aktivitas hidup manusia, baik kaitannya dengan alam, kaitannya dengan manusia, itu semuanya adalah dalam rangka untuk mengemban tugas dari Allah sebagai mustakhlif yang memberikan amanat, mandat. Kira-kira Pak Presiden itu menjalankan mandat MPR. Lah manusia itu menjalankan mandatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk mensukseskan tugas kekhilafan inilah kemudian Allah menundukkan semuanya. Di samping manusia diberikan potensi-potensi dasar yang memungkinkan menjalankan tugas penting tadi itu, Allah juga mentaskhir namanya. Allah juga mengendalikan seluruh alam raya ini supaya nggak ngerecokin. Bumi ditaskhir, ditundukkan maksud saya. Laut ditundukkan, udara ditundukkan, angin ditundukkan, semuanya ditundukkan. Kalau enggak ngerecokin nanti. Supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, semuanya ditundukkan. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya manusia, tidak mungkin manusia mengendalikan bumi ini sendiri. Enggak mungkin. Karena mutarnya, kalau bumi goyang, tidak ada kekuatan apapun manusia untuk bisa mengendalikan. Sehebat-hebatnya manusia tidak bisa mengendalikan udara ini harus tersuplai terus. 24 jam enggak pernah berhenti. Sehebat-hebatnya manusia tidak bisa mengendalikan angin, gunung, alam raya dan sebagainya. Makanya inilah Allah memberikan namanya kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah namanya apa? Ni'matul ijad dan ni'matul imdadat. Nikmat karena kita diwujudkannya di bumi ini berupa manusia, sekaligus nikmatul imdadat, nikmat di mana Allah memberikan pertolongan sehingga kita bisa menjalankan tugas wujud kita di bumi ini demi kesuksesan tugas kita di bumi ini. Makanya Allah mendudukkan alam ini atas kehendaknya. Itu bukan kehendak alam nggak punya kehendak. Hukum alam itu nggak ada, yang ada hukum Allah yang berlaku di alam raya ini.
Itu yang pertama. Karena itu karena Allah lah yang menghendaki mengatur seluruh yang terjadi di alam raya ini, semua hal yang terjadi di alam raya atas kehendak Allah. Makanya dalam hadis qudsi, tafarragh ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa sadda faqraka. Makanya Allah berpesan, karena semuanya ini aku yang menundukkan, karena semuanya aku, kata Allah, yang mengendalikan. Karena itu jangan kosongkan hatimu hanya untuk mengabdi kepadaku. Boleh kaki bisa pergi kemana saja, tangan bisa kerja apa saja, ilmu ini bisa dia gunakan untuk apa saja, tapi yang penting hatinya untuk Allah. Kenapa? Karena hati itu akan menciptakan visi dari misi yang dia lakukan. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika manusia itu harus bergerak, misalnya kalau ada orang yang hidup di sebuah komplek, ada 50 keluarga, dan 50 keluarga ini adalah semuanya kerja. Pada saat jam kerja, mereka pasti keluar dari pintu yang sama, karena komplek kan, satu pintu. Tapi ketika keluar dari pintu, dia tersebar kemana saja. Nah, tersebarnya kemana saja inilah dipengaruhi oleh visi yang dia lakukan, sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Dalam ayat ini, dalam hadis ini ingin disampaikan begini, kamu mau pergi kemana saja sesuai dengan tujuan yang kamu capai. Kamu pergi kemana saja dengan keinginan yang akan kamu kejar, tapi yang penting kosongkan hatimu hanya untukku. Gitu. Jangan pergi ke sana hanya gara-gara saya bisa dapat banyak nanti di sana. Jangan begini. Saya kerja di sana supaya saya bisa dapat banyak di sana. Saya kerja di sana supaya dapat, jangan begini. Ini sama saja kita telah memasukkan ke dalam hati kita selain Allah. Kalau sudah seperti begini, wa illa taf'al mal'at yaduka syaghlan walam asudda faqrak. Kalau sampai sebegini, kamu hanya habis waktu, hanya sibuk jungkir balik. Akhirnya apa? Kosong. Sibuk tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, ini penting untuk bisa dicermati, untuk direnungkan, supaya kita bisa menjalankan tugas kekhalifahan ini dengan baik. Nah, kemarin juga disebutkan bahwa ada pernyataan malaikat ketika menanggapi bahwa Allah akan menjadikan, bukan menciptakan ya, menjadikan. Kalau khalaqa itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan khalaqa itu karakternya menciptakan makhluk yang tidak terulang nantinya. Maksudnya inni khaliqun basyara, itu ayatnya apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikatu, iya kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Benar begini ya? Makanya inni khaliq artinya apa? Bahwa Allah menciptakan manusia dengan jenis basyar seperti begini tidak akan terulang. Nah, gitu. Tapi kalau khalifah tidak inni khaliqun fil ardi khalifah, tidak begini, tapi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa? Karena khalifah nanti akan terus berulang. Karena manusia itu akan hilang, meninggal, diganti dengan manusia baru. Nah, ketika malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka di sini kemudian muncul pertanyaan, dari mana malaikat bisa tahu anna hunaka hala? Paling tidak ada dua pertanyaan ini. Bisa jadi anna hunaka hala dan qablaha qasu 'alaiha. Pasti ada keadaan yang kemudian dengan keadaan itu dijadikan malaikat sebagai ukuran. Maka dia berani pun. Pasti ada keadaan yang sebelumnya yang pernah dilihat oleh malaikat. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, annahum dhannu. Kemungkinan kedua, malaikat itu mengira anna Adam sayadgha fil ard. Pasti Adam ini akan melakukan kerusakan di bumi. Nah, tapi kalimat walakin, kalimat safak wa kalimat dam, kalimat dalam bahasa Arab namanya kata ya. Kata safak dan dam, dari mana malaikat bisa tahu?
la budda annahum arrafuha min hayatin sabiqah. Annahum arafuha min hayatin sabiqah. Pasti dia tahu, kenal ini, kenal kata safak dan dam, penumpahan darah ini pasti harus ada kehidupan sebelumnya. Loh gitu. Ini logika bahasa ya. Apakah benar bahwa sebelum Adam itu ada kehidupan sebelumnya? Nah, gitu maksudnya. Sebelum lahirnya Adam ada kehidupan sebelumnya, yang hidup sebelumnya tadi itu telah melakukan satu kerusakan dan penumpahan darah. Wallahu subhanahu yaqul wala ja'alna khalaqakum min qablin min samum. Kalimat ini mengandaikan seakan-akan faka'annal jinna qad khuliqa qabla al-insan. Ayat ini secara tekstual menyatakan bahwa jin tercipta sebelum manusia. Jadi logika bahasa ke sana ya. Logika bahasa bahwa kayaknya malaikat pernah lihat jin paling. Makhluk jin yang kemudian saat itu dikasih kepercayaan ternyata dia melakukan satu penumpahan darah. Cuma kemudian ditutup ayat ini. Kalimat ini menjadi cukup penting. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu nggak tahu apa-apa. Udah. Makna dalik maksud kalimat inni a'lamu ma ta'lamun ay an 'allamaka ayyuhal makhluk. Munasiba li makhluqiyatik. Aku ajari kamu, wahai makhluk, hal-hal yang memang sesuai dengan kemakhlukanmu. Jadi ilmunya makhluk itu sehebat-hebatnya ilmunya makhluk ya tetap makhluk. Hatta malaikat sekalipun tetap saja dia makhluk. Tidak mungkin ilmunya malaikat sama dengan ilmunya Allah. Apalagi manusia lah gitu. Lawang manusia kayak begini aja kok mau melawan ilmunya pangeran. Jadi tetap saja ilmu Allah mengajarkan sesuai dengan kemakhlukannya. Sementara amma ilmu Allah Ta'ala fawazaliyun la lihaiyun. Ilmunya Allah bersifat azali dan tidak mungkin tidak ada batasnya. Walakin di sini tidak perlu saya jelaskan. Apakah malaikat itu mengkhabarkan tentang ciptaan Adam itu alanan am asaru fi anfusihim, wallahu alam. Yes. Mau jelas-jelasan, mau di dalam langsung tersembunyi, semuanya Allah tetap tahu. Nah, makanya wa indama yaqul haqqu subhanahu wa ta'ala inna 'alama ta'lamun, ketika Allah berfirman inna 'alama ta'lamun, arada Allah hendak ayyu'tiyal qadiyata ba'daha al-haqiqiyah. Allah ingin memberikan satu persoalan setelahnya yang bersifat hakiki. Apa maksudnya? Aku lebih tahu dari kamu. Nah, apa lebih tahu dari kamu itu apa nanti hakikatnya itu? Oke. Wa qad hakal Quran qala malaikah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-Quran juga mengisahkan tentang malaikat, perkataan malaikat dengan mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Ini kalau diterjemahkan. Tapi apa sebenarnya tasbih dan taqdis itu? Tasbih wa at-tanzih, membersihkan amma la yaliqu bidatil munazzah. Amma saking barang la yaliqu kan orang patut apa ma bidatil munazzahi, kelawan date yang disucikan. Membersihkan dari hal-hal yang tidak patut atas kemuliaan dan kebesarannya. Makanya tasbih itu membersihkan Allah dari hal-hal apa saja yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan kebesarannya, dengan kemuliaannya, dengan keagungannya. Kalau begitu, ucapan subhanallah yang kita lontarkan itu adalah sebagai satu ungkapan, satu pernyataan bahwa kita satu pernyataan sikap bahwa kita akan membersihkan, mensucikan Allah dari apa saja tidak patut. Misalnya, ketika kita melihat sesuatu, lah ya Allah itu kok nyiptaan coro itu gaya apa? Coro mungkin kamu garo, tikus itu garo, tapi pasti itu ada tujuan. Jadi misalnya ketika
kita kena sakit, kita tidak tahu, ini Allah itu gimana sih? Pokoknya kita bersihkan Allah dari hal apa saja yang tidak patut atas kemuliaan dan kebesarannya, sehingga apapun yang kemudian keluar yang dilakukan oleh Allah itu pasti baik. Makanya kemudian kita punya subhanallah. Pengungkapan subhanallah itulah sebagai satu pernyataan sikap bahwa kita tidak akan pernyataan sikap bahwa kita akan mensucikan Allah dari apa saja tidak patut, sekaligus membersihkan diri kita dari prasangka buruk. Nah, gitu ya. Membersihkan dari dalam diri kita dari prasangka buruk terhadapnya. Kita sucikan Allah dari apa saja tidak patut atas kebesaran dan kemuliaannya. Kita kosongkan, kita bersihkan diri kita dari prasangka buruk kepadanya. Nah, gitu. Sementara at-taqdis wa at-tadhir, mensucikan. Ma'khudh min al-qadas wa ad-dalwa alladhi kanu yatatahharuna bih. Asalnya ini asal kata ya, asal makna al-qudus itu al-dalwu. Dalwu tahu? Timba itu timba. Bin timba alladzi kanu yatatahharun. Dengan timba itu kita kemudian melakukan menyucikan. Walidzalika nahnu naqul subuhun quddusun. Ay subuhun ay munazzahun an kulli ma la yaliqu bi jalali. Subuhun maksudnya ay munazzahun, zat yang dibersihkan, an kulli ma saking tiap-tiap barang la yaliqu kang orang patut apa ma bi jalalihi kelawan keagungane Allah. Itu tadi. Qudus ay mutahhar, yaitu yang disucikan. Nah, at-tasbih yahtajul musabbih. Yang punya tasbih ini pasti membutuhkan orang yang mengucapkan. Orang yang mengucap tasbih. Tidak mungkin kata tasbih itu kemudian tidak ada ucapan ini. Malaikat kemudian mengatakan subhanak. Maka inilah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa diawali dengan subhanak? Supaya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak melahirkan kesombongan. Subhanak. Ya Allah, kalau seandainya saya bisa begini, yang Engkau yang ngasih. Kalau seandainya tidak paham, yang memang tidak Engkau berikan paham Engkau kepada aku. Makanya malaikat sebelum mengatakan, coba kamu kisahkan. Ini ayat setelahnya ya. Subhanaka la ilma lana ini. Hu ayatun syaibatun. Yang dia tidak akan subhanak li khairillah ta'ala. Karena itu, sarafallah al-sina khalqih, Allah akan memalingkan lesan dari semua makhluknya itu an ayyakul kalimat subhanak li khairillah. Makanya kata subhana tidak boleh digabungkan kepada selain Allah. Subhana apa gitu. Ya, subhana itu pasti kepada Allah. Subhanallah. Itu semuanya kepada Allah. Fala tasmu fi hayatika anna inqal bashar subhanak. Gitu. Karena itu kamu tidak akan pernah dengar fi hayatika dalam kehidupanmu anak insan ada seseorang qal bashar kepada orang lain bilang subhanaku, hebat Tuhan, tidak begini ya. Karena subhanak itu hanya kepada Allah. Hakada sifat al-zatu khalqi an tusabbiha li ghairillah. Demikian Allah memalingkan lisan makhluk itu agar tidak bertasbih kepada selain Allah dengan mengucapkan subhanallah tadi itu. Karenanya kalimat ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani lir rahman. Dua kalimat yang kalimat khafifatani ala lisan, gampang diucapkan, thaqilatani fil mizan, yang gara-gara kalimat ini timbangan jadi antep. Habibatul Rahman, dua kalimat yang sangat disenangi oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalimat ini. Ada satu riwayat yang nggak bisa mengalahkan kecuali la ilaha illallah. Jadi artinya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ini memang
dua kalimat yang luar biasa. Wa qul malaik wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak ka'anna naqulu subhana wa bihamdi. Ini koyo-koyo kita ngucap subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Maknanya adalah, jadi nusabbihu bihamdika itu kalau kita bentukkan berupa perkataan yang biasa kita zikirkan adalah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanal azim juga enggak apa-apa. Wa ma'naha tanzihun lillah subhana fi dzati. Artinya, kata tasbih tadi itu mensucikan Allah di dalam dzatnya. Fala tusabbiha bidatin, maka fala tashabbaha, tidak ada fala tusabbiha bidatin, tidak ada penyerupaan bagi zatnya. Wa fi sifatihi, dan terhadap sifatnya, fala tusabbiha bi sifatin, tidak ada yang bisa sama dengan sifatnya. Wa fi af'alihi, dan terhadap semua perbuatannya, fala tusabbiha bi af'alin. Mensucikan zatnya, mensucikan sifatnya, mensucikan af'alnya. Artinya apa? Misalnya begini, ketika kamu melihat ada orang cantik, terus kamu ucapkan apa? Subhanallah. Ya, kan gitu ya. Kalau kamu ketemu orang cantik, kamu ucap apa? Alhamdulillah ketemu cantik. Alhamdulillah ketemu ngayu. Ya, kalau seandainya kamu ucapkan subhanallah, itu bukan karena kamu lihat cantiknya itu. Subhanallah, ayu nih hari ini. Loh, jadi bukan subhanallah, bukan cantiknya itu. Subhanallah dibawa kepada zat yang membuat dia itu kok cantik ngono deh. Ya. Jadi subhananya tadi itu, subhanallahnya itu kepada zat. Kepada zat yang membuat si perempuan itu menjadi perempuan yang cantik. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, subhanallah indah banget gitu. Nah, subhanallah indah banget itu bukan karena kamu takjub kepada barangnya ini. Kalau kamu subhanallah takjub kepada keindahan yang barang ini, ya berarti salah. Misalnya gini, kamu lihat mobil yang bagus, mobil super mewah. Apa mobil super mewah itu? Porsche. Waduh. Oh, Gifari aja sudah kepikir itu. Sudah kepikir Porsche itu. Waduh. Misalnya Rolls Royce itu, Porsche, mobil super mewah. Mesti awake dhewe kan ini. Wih. Hebat mobil ini. Apik. Berarti kamu mengagumi siapa? Mengagumi mobilnya toh? Padahal mobil itu nggak mungkin muncul tanpa yang membikin. Lali nek iku sajane gaenane wong jadi gitu. Jadi mestinya kan iku sapa sing gawe lho, mesti kan ngono. Tapi rata-rata kan kita mengagumi bendanya, bukannya menciptakan benda itu. Loh kan gitu. Makanya kenapa subhanallah tadi itu diungkapkan untuk mengagumi sesuatu bukan karena mengagumi barangnya itu, tapi mengagumi kepada yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mensucikan zatnya, mensucikan sifatnya, yang mensucikan afalnya. Misalnya ketika kita melihat ada orang hebat, ya memang kita subhanallah, tapi hebatnya perbuatan itu tentu saja tidak mungkin seperti Allah. Ini kalau tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Nah, gitu. Tauhid uluhiyah itu mentauhidkan sifatnya, mentauhidkan zatnya, dan mentauhidkan af'alnya. Meskipun kenyataannya kita yang berusaha, meskipun kenyataannya karena dia yang bantu, tapi hakikatnya Allah yang melakukan itu. Supaya apa? Ini sebenarnya bukan untuk menghilangkan peran dari seseorang, tapi semata-mata untuk menghilangkan kesombongan kalau seandainya berhasil. Sekaligus untuk melatih diri kita supaya kita tidak
ngersulo. Ngersulo itu apa? Mengeluh. Kalau seandainya tidak berhasil. Walakin ma makna kalimat bihamdi. Nah, kalau begitu, apa maksud dari kata wa bihamdi itu? Subhanallah wa bihamdi. Padahal subhanallah tadi gitu ya, mensucikan Allah dari apa saja yang tidak patut atas keagungannya. Mengosongkan diri kita dari prasangka-prasangka buruk kepadanya. Lah terus wa bihamdinya itu gimana? Makna maksudnya adalah annana nunazzihuka wa nahmaduka. Bahwa kami mensucikan engkau dan memuji engkau. Apa maksudnya? Ini seakan-akan satu pertanyaan. Ya Rabbi tanzihuna laka ni'mah. Jadi subhanallah wa bihamdi itu seakan-akan menumbuhkan, menyadarkan kepada kita, ya Allah, mulut saya ini bisa memuji engkau, bisa bertasbih maksud saya, bisa membersihkan engkau. Mulut saya yang apa yang keluar dari mulut saya ini munazzahun, apa yang keluar dari mulut saya terhadap engkau, membersihkan engkau dari hal yang tidak patut, itu nikmat. Bisa enggak yang keluar dari mulut orang yang tadi buruk pada Allah? Bisa. Ya. Mulut sama-sama ngomongnya, tapi yang keluar dari mulut itu bisa berbeda. Ada yang keluar dari mulut suudzon sama Allah. Keluar dari mulut tidak mensucikan Allah. Keluar dari mulut omongannya kotor. Dari ya Allah tanzihuna laka, apa yang keluar dari mulutku untuk membersihkan engkau nikmat. Ini adalah satu nikmat. Makanya Wabi Hamdi tadi itu merasa bersyukur karena dia bisa bertasbih kepadanya. Makanya digandeng subhanallah wa bihamdi. Nahnu nusabbihu bihamdik. Bertasbih dengan memujimu. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Syarawi seakan-akan kalimat itu kemampuanku untuk bisa membersihkan engkau itu adalah satu nikmat. Apa yang keluar dari mulutku untuk selalu membersihkan engkau adalah nikmat. Apa yang keluar dari mulutku yang tidak suudzon kepada engkau itu adalah nikmat. Nah. Walidzalika, karena itu fa inni ahmaduka. Nah, gitu. Karena itu aku memujimu. Oh, gitu. Jadi begitu. Karena ketika Anda bisa subhanallah, 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 itu nikmat. Anda bisa mengucapkan begini. Karena itu wa bihamdik, dengan mengelanjutkan wa bihamdik seakan-akan fa inni ahmaduka. Ya Allah, aku bersyukur, aku memuji kepada engkau ala annaka, ingatan sesungguhnya engkau iku a'taitani, maringi siapa engkau ni kepada ingsun al qudrata ing kekuasaan li unazzihaka. Nazzaha yunazzihu li unazzihaka. Terapun yento bersiakan sapa ingsun ing sira. Ya Allah, karena itu aku memuji engkau, alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kenapa ya Allah? Engkau berikan aku kekuatan. Ya Allah, lesan kita bisa bertasbih, lesan kita bisa berzikir, itu nikmat. Kalau kita tidak mampu menganggap ini nikmat, kita tidak akan bisa merasakan nikmat yang terbaik dalam hidup ini. Jadi nikmatnya mulut ini bukan karena bukan kita bisa merasakan makanan itu dengan enak. Wah, nikmat banget loh di soto Kudus tuh. Oh, enak. Ya bagi apa sih doyan, sih gak doyan ya gak enak. Iya kan? Saya kemarin dapat makanan, enak banget. Apa? Pizza. Lihat pizza bagi yang doyan. Ini awakmu kan gak bisa kamu kan gak bisa dibuat standar. Karena kayak santri ini kan makanan opo ae kan prei racun. Racun tok yang prei gitu maksudnya. Itu prei racun maksudnya gitu. Semuanya gak prei, racun yang prei. Jadi,
Makanya nggak bisa standar kamu itu, pasti nikmat semuanya. Tapi sesungguhnya terkait dengan makanan itu bukan nikmatnya tadi itu. Bukan nikmat ketika kita makan. Tapi mulut kita bisa mengkonsumsi barang yang halal. Sehingga bersyukurnya kita karena yang bisa kita makan itu adalah barang yang halal. Yang bisa keluar dari mulut kita adalah hal yang baik. Jadi kemampuan untuk bisa mensucikan. Kalau Allah yang namanya takdir itu bisa makna dua. Qaddarani Allah ala dzalik, misalnya itu artinya qawwanillah ala dzalik. Allah telah mentakdirkan aku untuk bisa melakukan itu. Itu artinya Allah berikan satu keadaan, kekuatan sehingga saya bisa melakukan itu. Kata takdir. Kata takdir juga bisa berarti Allah telah menentukan sesuatu bisa jadi seperti ini. Misalnya sama-sama tumbuh, ini kan tumbuh semua ini. Oh, ini masa pertumbuhan. Misalnya ke anak kecil, kamu harus makan yang banyak karena kamu masa pertumbuhan. Yang tumbuh yang apa? Anak kecil itu. Yang tumbuh yang mana? Ya semuanya. Jarinya tumbuh enggak? Tumbuh. Rambutnya tumbuh, hidungnya tumbuh, kulitnya tumbuh, kakinya tumbuh, semuanya tumbuh. Tapi tidak semua tumbuh itu semua tumbuh barang baru. Waduh, mentok segini udah selesai ini, nggak tumbuh lagi kan itu. Kepalanya memang tumbuh dulu kecil menjadi besar, ya besarnya segini, ini gede banget ya tambah nggak karuan kayak gitu. Itu namanya takdir. Allah telah menentukan hal-hal itu dengan dipaksa seperti ini. Wes cukup sami ini. Karena itu anggota tubuh yang ini bisa tumbuh terus itu disunahkan dipotong. Kuku, rambut itu bisa dipotong. Gigi, ya nggak usah, gigi nggak tumbuh. Coba giginya tumbuh gitu. Tapi anak kecil kan dibilang semua itu tumbuh. Semua tumbuh itu pasti semuanya. Nah, ini namanya takdir yang ditentukan. Nah, gitu. Karena itu al-qudrah, ketika kata qudrah ini, yang kekuasaan itu disandarkan kepada manusia, itu maksudnya adalah manusia diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bukan dia kuasa, enggak. Manusia enggak punya kekuasaan. Tapi kalau al-qudrah, wah dia itu benar-benar bisa loh melakukan itu. Nah, maksudnya bisa itu bukan karena dia kuat. Tapi bisa itu maksudnya adalah karena Allah memberikan kekuatan untuk kepada dia menjadi bisa. Kenapa? Boleh jadi nanti ada satu keadaan di mana dia nggak bisa melakukan. Saya ngangkat ini. Wah, iso ngangkat ini aku. Ya kenapa? Karena saya diberikan kekuatan ngangkat ini. Tapi kalau kemudian stroke, gini, nggak bisa melakukan apapun. Tapi kalau al-qudrah, Allahul qadir. Qadirun apa ayatnya yang pakai qadir? Qadir apa? Qul huwal qadiru. Qul huwal qadiru ala ay yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syawdiqa ba'dahum ba'sa ba'd. Qul huwal qadir. Huwal qadir itu artinya nafyul ajzi. Maksudnya Allah tidak pernah tersentuh oleh lemah. Makanya kekuasaannya adalah mutlak. Itu berbeda dengan qadir. Qadir itu berbeda dengan qadir. Kalau qadir itu adalah isim mubalaghah, makanya maha kuasa. Artinya qadir itu Allah punya kekuasaan untuk melaksanakan apa saja dia kehendaki. Makanya wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa untuk mewujudkan segala sesuatu yang dikehendaki sesuai dengan kebijaksanaannya. Nah, kayaknya di sini dikatakan kita memuji Allah karena Allah memberikan kemampuan. Manusia itu semua dikasih kemampuan oleh Allah. Cuma bedanya ada yang kemampuannya digunakan untuk maksiat.
Ada digunakan kemampuannya untuk melawan Tuhan, ada. Ada digunakan kemampuan itu untuk menyembahnya. Ada kemampuan digunakan untuk bertasbih kepadanya. Makanya ketika Nabi Musa habis, karena ketika masih muda kan, sebenarnya nggak niat bunuh. Apa itu? Qala haduma in wa dakhala Madinah ala hini ghaflat minha fajada fiha rajulain yaqtalil hada min ash-shi'ati hada min adubi fastaghawathu alladhi min ash-shi'ati an alladhi yadfa wa faqad qala min asy-syaitan, diantem mati. Wah, akhirnya kan Musa kan bingung. Innahu adu qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, akhirnya dia doa, ya Allah, Engkau beri aku nikmat kekuatan kayak begini ini. Oh, Nabi Musa, langsung mati. Aku tanganmu ngono ya. Langsung mukul langsung mati. Memang top Nabi Musa itu. Jangan tok mati. Akhirnya dia, ya Allah, jangan sampai Engkau berikan nikmatku ini. Fala takunan dhahiral mujrimin. Jangan sampai kekuatan yang Engkau anugerahkan kepadaku itu justru untuk membantu kejahatan. Ini penting. Jadi semua Allah memberikan anugerah. Kita bersyukur bukan karena kita diberikan sehat. Kita bersyukur bukan karena kita kuat. Tapi kita bersyukur karena kita bisa gunakan kesehatan itu untuk mengabdi kepadanya. Kita bersyukur karena kekuatan yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk mengabdi kepadanya. Kita bersyukur bukan karena kita bisa ngomong, tapi kita bersyukur karena apa yang keluar dari mulut kita ini untuk bisa memuji kepadanya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kok lesanku iso dienggo ngaji. Coba lesanku gak iso untuk ngaji, masya Allah. Maka bersyukurlah kalian kalau kalian itu diberikan kemampuan untuk ngaji. Loh itu. Ada sekian banyak orang punya lesan tapi gak kuat dienggo ngaji. Oh, dikasih kekuatan untuk ikut dan digunakan yang lain. Oh, jadi kudrahnya tadi itu. Makanya fa inni ahmaduka, aku memuji engkau ala annaka a'taitani, karena engkau telah memberikan aku al-qudrah, satu kekuatan untuk apa? Liunazzihaka. Yang kekuatan untuk membersihkan engkau. Kekuatan untuk bertasbih, kekuatan untuk memuji engkau. Wa taqdis, sebenarnya taqdis adalah tadhirullah subhanahu wa ta'ala min kulil aghyar. Maksudnya mensucikan Allah dari segala macam perubahan. Manusia itu disebut ibnul aghyar. Selalu berubah. Makanya enggak usah terlalu lebay lah di dunia ini. Hidup ini selalu berubah. Terus berubah. Ya kita ini memang selalu berubah, ibnul aghyar. Nggak akan pernah konsisten, nggak akan pernah seperti begini terus. Hidup itu senantiasa berubah. Makanya kenapa agama itu ngajarin kalau lagi seneng, kalian seneng bersyukurlah. Kenali Allah di saat kamu seneng. Ta'arraf ilallah firraha. Di saat kuat, di saat seneng, di saat berhasil, di saat sukses, kenali Allah. Ya'rifka fi syiddah. Nanti Allah akan mengenalimu pada saat kamu susah. Pada saat kamu punya masalah. Pada saat kondisi menjadi berat, Allah akan mengenalimu. Kenapa? Karena ya itu tadi. Hidup itu al-aghyar, terus akan berubah. Lah Allah tidak mungkin. Karena Allah itu at-tadhhir min kulil aghyar. Dia maha suci dari segala macam perubahan, gak mungkin berubah. Allah dulu kuasa zaman Nabi Adam. Allah tetap kuasa sekarang dan Allah akan terus kuasa sampai nanti. Kalau dulu Allah pernah membantu kepada hamba-hambanya tanpa sebab, ada bantu tanpa sebab. Rahmat ya, rahmat Allah. Allah dulu pernah memberikan rahmat-rahmat spesial kepada hamba-hambanya. Misalnya kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria apa rahmatnya? Dia diberi anak di usia tua.
Siti Maryam. Siti Maryam itu dapat rahmat dari Allah yang spesial. Diberi apa? Dicukupi rezekinya tanpa ada sebab-sebab yang mendahulunya. Sebabnya nggak masuk akal lah. Makanya sampai ya meskipun setiap harinya Nabi Zakaria yang memenuhi, tapi kan seringkali dia mendapatkan makanan. Makanya jangan memutlakan segala sesuatu. Jangan memutlakan pekerjaan, jangan memutlakan harta, jangan memutlakan orang. Nggak ada yang mutlak, semuanya akhyar. Semuanya pasti berubah. Hanya tidak akan berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Allah bisa membantu orang-orang lemah, sekarang bisa membantu, besok juga akan bisa membantu. Kalau dulu Allah berpihak kepada Nabi Musa misalnya. Nabi Musa ketika menghadapi situasi yang begitu sangat sulit, Nabi Musa hanya bilang, "Inna ma'ya rabbi sayahdi." Kalau Nabi Musa bisa membantu pada saat sulit saat itu, maksudnya kalau Allah bisa membantu Nabi Musa pada saat sulit itu, Allah tetap bisa akan membantu pada saat sekarang. Allah pun juga bisa membantu pada saat nanti. Kalau Allah bisa ngasih rezeki dulu tanpa sebab, Allah juga bisa ngasih rezeki tanpa sebab pada saat ini dan pada saat nantinya. Ya tentu saja yang kita tiru adalah karakter-karakter para kekasih-kekasih Allah itu. Jangan kemudian gini, ya maklum lah Pak, namanya juga Nabi. Loh ya kalau gini ya alamat Mas. Ya namanya juga Nabi Pak, ya kita kan orang biasa. Ya memang kita orang biasa, memang kita bukan Nabi. Tapi paling tidak kan kita bisa niru. Niru dalam arti keyakinan kita seperti mereka. Meskipun nggak persis sama lah. Paling tidak kita ajarkan pada diri kita, ya Allah, inna ma'ya rabbi, inna ma'ya rabbi. Besertaku ada Tuhan, besertaku ada Tuhan, dan Tuhan pasti akan ngasih jalan keluar. Nah, ini namanya tadhir, namanya taqdis, yaitu mensucikan Allah min kulli aghyar. Ya Allah, dulu Engkau bisa bantu aku. Saat itu saya punya masalah yang besar. Sekarang masalah yang saya hadapi tidak sebesar dulu. Loh gitu loh. Kalau dulu Engkau bisa, sekarang pun harus bisa. Loh kan gitu. Makanya jangan pernah gunakan kalimat negatif apapun kepada Allah. Kayaknya nggak mungkin Pak. Lah ya nggak mungkin itu. Karena kamu nggak mungkin berarti nuduh Allah nggak kuat. Wong Allah sudah bilang ana inda dzanni abdi bi. Saya ini tergantung persangan hambaku kepadaku. Kalau kamu nganggap nggak kuat ya nggak kuat lah Allah itu. Makanya jangan pernah menggunakan kalimat-kalimat negatif pada Allah. Kenapa? Karena itu sama juga menghukumi bahwa Allah tidak mampu. Li'annaka ya Rabbi quddusun tahirun. Karena memang adalah suci dan selalu suci. La yaliqu ayyarfa ilaika illa tahir. Tidak patut untuk memujimu, untuk ayyarfa ilaika, tidak patut untuk mengangkat pada engkau illa tahir. Kecuali orang yang suci. Wala yaliqu ayyasdura, tidak patut untuk keluar aman dari orang kholak tahu yang kau ciptakan man biadaika dengan kedua tangan illa tahir. Masya Allah, kecuali orang suci. Makanya hanya orang-orang suci dan dipilih oleh Allah saja yang bisa terus mengucap subhanallah wa bihamdi. Yang bisa menyucikan. Ini bukan abang-abang lambi loh ya. Nanti berarti subhanallah bihamdi itu benar-benar satu pernyataan sikap. Kita tidak akan suudzon sama Allah. Satu pernyataan sikap untuk membersihkan Allah dari apa saja tidak patut atas kebesaran dan keagungan. Nggak mungkin lah Allah melakukan itu. Nggak mungkin Allah itu mulia, nggak mungkin melakukan itu. Nah gitu. Allah itu maha agung. Allah itu maha mulia, mana mungkin menyiksa hambanya terus kemudian dikasih corona misalnya. Pasti ada sebabnya lah. Oh gitu loh. Jangan sampai nuduh yang macam-macam. Ini pasti bentuk rahmat Allah dengan bentuk yang lain. Dikasih corona. Ya anggap saja kayak dokter. Loh, orang itu loh dipotong sama dokter. Diamputasi sama dokter. Apa? Kamu bilang apa? Jahat banget dokter itu. Kan masa begini? Nggak mungkin lah dokter itu tega mengamputasi kalau bukan sebab. Kalau bukan ada sebab. Nggak mungkin semata-mata seperti dipotong. Pasti ada sebab yang mendahului. Sama dengan itu. Lawang dengan sesama manusia saja kita bisa membersihkan dia kok.
dengan ucapan tadi itu. Nggak mungkin lah Pak, nggak mungkin dia tega melakukan itu. Orangnya baik. Ada nggak pernyataan gini? Ada ya. Nggak mungkin lah Pak, dokter itu, nggak mungkin lah dia itu mau menyakiti. Dia itu orangnya baik. Loh, kepada manusia saja kita bisa bilang begini, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang terlahir di dunia yang terwujud di dunia itu semuanya rahmat. Semuanya menggambarkan sifat jamaliyahnya sebenarnya. Meskipun kenyataannya menunjukkan jalaliyah. Allah alamu annallaha syadidul iqab, tapi wa annallaha ghafurur rahim. Allah memang keras siksanya, tapi Allah juga ghafurun rahim. Makanya selalu digandeng supaya apa? Supaya kita tidak salah untuk menyikapi dan memahami segala hal yang tidak baik, segala hal yang menurut kita tidak baik. Misalnya di dalam surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kalau Allah itu biyadihil mulk, kalau di tangan Allah semua kerajaan, maka Allah berhak kalau semua kerajaan hanya di tangan Allah, maka Allah berhak menggunakan seluruh kekuasaannya itu seluruh dan kehendaknya. Benar ya? Mau menghancurkan itu suka-suka Allah. Mau menghancurkan itu suka-suka Allah. Biyadil khair. Biyadikal mulk. Kalau seandainya saya katakan ini daerah kekuasaanku, itu artinya suka-suka saya. Mau melakukan apa saja di sini, ini daerah kekuasaan saya. Tapi hebatnya ayat itu supaya tidak ada prasangka-prasangka buruk di balik kekuasaan Allah tadi. Ya wajar mengenai Allah Maha Kuasa, ya suka-suka Allah. Oh enggak, tidak seperti yang kamu bayangkan. Makanya dikunci dulu dengan tabaraka. Apa kekuasaan Allah itu menggambarkan kebaikannya. Makanya tabaraka dulu, tabarakalladzi maha agung. Ta'ala maha keberkahan. Kenapa? Supaya tidak ada dugaan-dugaan yang salah terhadap Allah. Innahu arrafana ma'ana nusabbihu bihamdika wa nuqaddisak. Dari sini Allah telah memperkenalkan tentang makna nusabbihu bihamdika wa nuqaddisak. Tsumma arada Allah bihikmatih ayyarudda 'alal malaikah, untuk menjawab malaikat dengan pernyataan inni a'lamu ma la ta'lamun. Walam yutliqha hakada, dia tidak mengucapkan seperti ini begitu terus. Walakinna subhana ata bil qadiyah, bukan hanya mengucapkan ini saja, tapi Allah menguatkan kata-kata inni a'lamu ma ta'lamun. Ketika saya katakan saya lebih pintar daripada kamu, ketika saya mengatakan saya itu lebih tahu dari kamu, terus kamu ngapain? Buktinya apa? Kan harus ada buktinya. Kalau gak ada buktinya omdo namanya. Omong doang. Kalau ngomong begitu kan suka bisa. Iku Allah, gak ada apa-apa karo aku. Nah kalau pernyataan begini kan harus ada buktinya. Maka ketika Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, lam yudrikha hakada. Tidak hanya ngomong doang, tapi lakin subhana ata bil qadiyah allati tu'akkidu sidqal waqi'. Tapi dengan perkataan ini Allah akan kuatkan, untuk menguatkan dengan kenyataan yang ada. Nah, kalimat untuk menguatkan itulah dibahas pada ayat setelahnya, yaitu ayat 31. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Saya kira sampai di sini. Ini sudah ayat yang lain. Ini hanya untuk melengkapi pembahasan yang kemarin ayat 30. Mudah-mudahan segala apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم سبحان بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك